Jadi kalau memang 8 hari berarti awal Dzulhijjahnya mulai tanggal 1 Dzulhijjah hari Kamis, betul tuh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal fajri walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramat, para asatidzat, para ibu jamaah al istiqomah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ridhonya, atas segala rahmatnya, atas segala maunah dan pertolongannya, sampai saat ini kita bersama-sama dapat menikmati segala anugerah, segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah, khususnya kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling mulia, inggih menika kenikmatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan iman dan takwa ini tetap kita dapat istiqomahkan, tetap kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Mudah-mudahan iman dan takwa ini mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kula panjenengan sedaya gesang ten alam donya nderek dawuh Kanjeng Nabi niku rata-rata 60 tahun 70 tahun. Lah sak menika kula panjenengan sedaya yang usia berapapun, ada yang kepala 30, ada yang kepalanya 40, 50, bahkan mungkin 60. Maka kula panjenengan sedaya sayogyanya tetap bersyukur kepada Allah, lebih-lebih dapat berjumpa di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang paling dicintai kalian Allah selain bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Mengapa dan kenapa Allah mengistimewakan? Mengapa dan kenapa Allah mengutamakan? Mengapa dan kenapa Allah sangat mencintai di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, karena bulan Dzulhijjah adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Salah satu di antara sing kula panjenengan dianjuraken kalian Allah, diperintahkan kalian Rasulullah,
Yang pertama adalah mengamalkan amalan ibadah puasa. Allahumma sampun ngelampahi siam pinten dinten, Bu? 8 hari. Alhamdulillah. Ada yang sudah 8 hari, ada yang sudah 7 hari. Jadi kalau memang 8 hari berarti awal Dzulhijjahnya mulai tanggal 1 Dzulhijjah hari Kamis, betul, Bu. Kalau yang sekarang puasanya dapat 7 hari berarti awal Dzulhijjahnya tanggal 1-nya adalah hari Jumat. Sehingga hari ini yang puasanya 8 hari sudah puasa tarwiyah. Dan besok puasa Arafah. Bagi yang hari Kamis mulai awal puasanya. Tetapi yang sudah masuk pada hari 1 Dzulhijjahnya hari Jumat, berarti ini masih hari yang ke-7. Besok tarwiyah Jumatnya, kemudian Arafahnya hari Sabtu. Tentunya yang tarwiyahnya hari ini, tentunya yang Arafahnya hari besok, berarti hari raya Idul Adhanya jatuh pada hari Sabtu. Ini enggak usah diperselisihkan. Nuwun sewu nggih. Nggih. Ngeten niki kula panjenengan nuwun sewu, ini yang dinamakan dawuhnya Allah, firman-Nya Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu amal ibadah kamu, bagi kami amal ibadah kami. Yang percaya, yang mengikuti puasa mulai hari Kamis berarti 8, yang mengikuti puasa mulai tanggal 1 Dzulhijjahnya hari Jumat berarti hari ini hari yang ke-7, malam 8, besok puasa tarwiyah dan Arafah, berarti ketemu hari rayanya hari Ahad atau hari Minggu. Ngeten niki mboten usah diperselisihkan. Gak ketemu. Sing penting padha ngelakonane, sing penting dipun amala kelak. Nomor setunggal adalah puasa. Nah, puasa tarwiyah kalau memang dilaksanakan sudah hari ini Kamis, karena tanggal 1-nya hari Kamis kemarin, maka apa pahalanya? Yang pertama, orang yang berpuasa pada tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah berarti dosa-dosa kecilnya selama 1 tahun yang lalu diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Poso niku abot napa enteng, Bu? Bu, siam niku abot napa enteng? Abot. Jelas ngoten nggih ya. Gak iso poso 1 sampai 7 Dzulhijjah, jangan sampai kelewatan tarwiyah Arafahnya. Sebab ini amalan yang paling dicintai kalian Allah. Nuwun sewu, Bu. Jenengan ngaji dinten niki, wulan niki dengan bulan-bulan kemarin. Ya, Syawal, bulan-bulan kemarin Dzulqa'dah, bulan yang akan datang Muharram, bulan yang akan datang itu berbeda pahalanya. Lebih banyak bulan Dzulhijjah ini. Makanya rugi menawi kula panjenengan sedaya bulan Dzulhijjah ini tidak ada yang istimewa, pancet kemawon. Pancet nggih mawon. Dikirane nggih pancet, maca Qur'ane nggih pancet, ibadahe nggih pancet, maca kalimat tasbih, tahlil, tamjid, takbir nggih pancet. Nah, ini dihidup-hidupkan mumpung tinggal beberapa hari. Ini puasa yang bahkan dalam sebuah kajian hadis Rasulullah, apakah Rasulullah itu puasa selama 9 hari? Betul, puasa. Menurut istrinya, ada yang Hafsah, ada yang Aisyah, beliau menyampaikan dua-duanya. Pendapat Hafsah, ya, piyambake ndhawuhaken bilih Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa sunnahnya mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Lah kula panjenengan sedaya latihan, termasuk sing ngomong ngeten nggih latihan, Bu. Dilatih. Nah, pun sampai pendapat Aisyah yang lainnya, nggih, jenengan nek ningali, lah mangkane pun ningali ten Google. Halo. Lek ningali di Google nuwun sewu, panjenengan bingung dhewe, iki melok
istri yang Hafsahnya atau melok Aisyahnya, bingung panjenengan. Bagaimana? Rasulullah memang puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah, tapi Rasulullah juga pernah tidak berpuasa di bulan Dzulhijjah. Jadi mulai sejak diperintahkannya puasa itu sampai wafat beliau tidak pernah meninggalkan. Beliau bertahun puasa 1 sampai 9 hari. Nah, tetapi Rasulullah pernah tidak puasa, betul. Kapan itu? Ketika Rasulullah dalam keadaan safar, ketika Rasulullah dalam keadaan bepergian. Nah ini sing kula panjenengan kedah pahami di situ. Memang Rasulullah puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah, tapi Rasulullah pun pernah tidak berpuasa, membatalkan puasanya beberapa hari. Mengapa? Karena dalam keadaan safar atau dalam keadaan bepergian. Cek jenengan mboten bingung. Cek jenengan mboten bingung ya, ningali ten Google mawon nggih bingung panjenengan. Makanya perlune ngaji. Ngaji niku dari kata-kata ngoji. Nutupi bolongan songo, melbu bolongan siji sing enak sing selamat. Napa bolongan siji? Sing enak napa, Bu? Kuburan. Apa yang ditutupi 9 bolongan songo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sing loro golek ana dhewe. Jelas Bu nggih? Jiro lupat 5 6 7 8 songo. Nek kula panjenengan saged njaga bolongan songo, maka insyaallah selamat. Termasuk menjaga amalia di bulan Dzulhijjah. Ini yang nomor 1. Pun. Kalau puasa tarwiyah seperti itu pahalanya, bahkan dalam hadis yang lainnya, suatu ketika ada cerita, Bu. Ada seorang yang artis. Jangan bayangan kan, Bu. Artis tapi lanang. Sing cerita niki Nyai Aisyah. Nyai Aisyah niki cerita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil seorang artis. Zaman saiki ada artis nah diceluk Habib Lutfi, diceluk kiai, diceluk umpamane para habaib, para kiai. Berarti artis itu memiliki keistimewaan. Ditimbali. Kenapa sebabnya? Viral. Cara zaman sakniki artis niki viral, Bu. Viralnya kenapa? Loh, artis iki lho biasanya nyanyi nang kono show di mana-mana, kok iya gak nyanyi? Prei total. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Prei ini. Krono viral menyebar kemana-mana sampai kepada Rasulullah. Berita ini. Karena sampai kepada Rasulullah bahwa orang pemuda ini, seorang penyanyi ini berhenti menyanyi tapi puasa, maka dipanggil. Tolong dipanggil. Saya perlu tanya sama seorang artis ini. Ditimbali. Sampean opo kok gak show? Sampean opo kok gak nyanyi? Prei total apa? Nggih Kanjeng Nabi. Hadhi min ayyamil masyair. Hari ini adalah hari yang terkenal. Hari ini adalah hari yang syiar. Wa ayyamil hajj. Hari ini adalah hari haji. Maka saya melaksanakan puasa pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Masya Allah, Kanjeng Nabi napa niku, Bu? Ngelus-elus. Masya Allah, sampean hebat. Seorang pemuda penyanyi tapi ngelakoni puasa. Akhirnya diceritani kali Kanjeng Nabi. Wahai sahabatku, wahai seorang pemuda dan penyanyi, puasa sampean sehari saja. Dawuh Kanjeng Nabi, adlu mi'ati raqabatin wa mi'ati badanatin wa mi'ati farosin. Puasa sampean sehari saja di bulan Dzulhijjah karena mulianya bulannya Allah, maka puasa sampean itu sama juga memerdekakan, setara dengan memerdekakan 100 budak. Sama dengan sampean berjuang di jalan Allah mendapatkan 100 onta, mendapatkan 100 kuda. Ini keistimewaan dalam hadis Rasulullah yang lain yang diceritakan oleh Nyai Aisyah. Niku poso sedina. Lek petung dinten berarti berapa, Bu? 700 budak. Nek petung dinten berapa dinten? 700 onta. Nek 700 pintu napa? 700 kuda. Ini dalam konteks hadis Rasulullah yang termaktub dalam kitab Tambihul Ghafilin, sing luar biasa. Itu sehari. Ini keistimewaannya. Lalu tapi ada orang yang mengeluh, Bu, ya Allah, saya tidak bisa puasa, Ustaz. Saya tidak bisa puasa. Kenapa? Saya punya penyakit mah. Saya tidak bisa puasa. Mengapa? Karena saya punya penyakit asam lambung. Saya tidak bisa puasa karena saya punya penyakit punggung. Jika
berpuasa, maka dokter melarang saya. Apa yang harus saya lakukan? Jika tidak mampu berpuasa 1-7 hari, termasuk diantaranya puasa 8 Dzulhijjah, Tarwiyah, termasuk puasa 9 Dzulhijjah Arafah, ya, baik hari Jumat atau Sabtunya Arafahnya, monggo terserah panjenengan, maka disitulah Allah memberikan nek Tarwiyah pas hari Tarwiyahnya bukan hanya 100 Bu, tapi berapa? 1000 memerdekakan budak, 1000 mendapatkan unta jihad di jalan Allah, bahkan 1000 kuda diberikan nilai pahalanya yang diberikan oleh Allah. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Nyai Aisyah. Lah pas bareng poso Arafah berapa? Masya Allah, 2000 memerdekakan budak, 2000 unta, 2000 kuda. Ibaratnya panjenengan iku duwe 2000 budak jenengan merdekakan. Budakku yang 2000 semuanya. Ini Arafah. Maka saya merdekakan semuanya. Nom tuwa, ya, kurus gemuk, saya merdekakan semuanya. Ini saya punya kuda sebanyak 2000, saya berikan di jalan Allah. Saya berikan semuanya. Ini saya punya unta sebanyak 2000, saya berikan semuanya jalan. Ini keistimewaan puasa Arafah. Di samping puasa Arafah yukafiru sanataini, dapat menghapus dosa-dosa kecil kita, sanatan qablaha wa sanatan ba'daha. Setahun yang lalu dosa kita diampuni oleh Allah, setahun yang akan datang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor setunggal puasa. Makanya Allah dawuhaken wal fajri walayalin asyri wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, walayalin dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Sesungguhnya Allah memuliakan pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Gak poso dak opo-opo. Dadak wayahe Tarwiyah Arafah tamune teko. Ya napa Bu? Ganti napa Bu? Rugi ya. Kira-kira panjenengan nuwun sewu, pas wayahe Tarwiyah Arafah teko, gantine napa? Monggo gantine napa? Setunggal. Jika tidak mampu berpuasa karena udzur syar'i, gampang Bu, perbanyak sholat sunnah. Halo, perbanyak sholat suci Bu. Ini sing bagi yang tidak datang bulan, tidak naik ke bulan, ya, tidak plat merah, tamune ora teko. Perbanyak sholat sunnah. Jadi lamun umpamane dorong sholat duha ini dimulai pada bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah terus sampai ketemu Dzulhijjah malih. Sholat sunat apa malih? Rawatib qobliyah ba'diyahnya disempurnakan. Sholat apa malih? Sholat tahajudnya, sholat witirnya, tasbihnya, ini disempurnakan mumpung ada beberapa hari. Tinggal 2 hari nek riyoyone Sabtu, tinggal 3 hari nek riyoyone Minggu. Monggo, ini amalan-amalan sunnah. Jika tidak mampu berpuasa karena penyakit yang saya sampaikan tadi, udzur syar'i gak kuat. Ya, diarani enteng nggih enteng, diarani apa nggih buat wuruk napa nih Bu? Wuruk niate. Innamal a'malu bin niat. An-niyatu khairun minal amal. Niat itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Maka niat itu penting. Dadak pas wae niat semangat pokoknya aku Tarwiyah Arafah tak poso. Deng awan tamune teko. Oleh ganjaran apa mboten? Angsal ganjaran niat. Niku sing jenenge an-niyatu khairun minal amal pun. Jadi yang pertama, jika tidak mampu berpuasa, laksanakan sholat sunnat. Atau sholat jamaah di rumahnya masing-masing bersama keluarganya. Kalau mampu di masjid, monggo. Kalau tidak mau di masjid, maka laksanakan sholat di rumah berjamaah. Ini dalam rangka menyempurnakan keutamaan bulan Dzulhijjah. Jika tidak mampu bagaimana? Perbanyak membaca takbir, tahlil, tamjid, dan tasbih. Perbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Mangkane jakni mensaknikan wonten aspek digital Bu. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Berbanyak membaca kalimat tasbih tanpa hitungan pun. Jenengan seneng ping pinten sak kersane. Niku dalam rangka nopo? Meningkatkan amal ibadah. Cek kula panjenengan sedaya kecatet kalian Allah, termasuk kelompok sing paling dicintai kalian Allah, termasuk kelompok ingkang paling utama diutamakan kalian Allah. Napa sebab mampu memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah di bulan Dzulhijjah ini. Sebab nilai pahalanya berbeda. Cara diuntuhaken koyok-koyok Dzulhijjah ini koyok 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Koyok bulan Ramadan karena ini ya senajan tetap muliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan karena ketemunya Lailatul Qadar yang nilainya seperti itu, tapi kita dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah memperbanyak amal ibadah termasuk membaca kalimat-kalimat ambek ngulek subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ambek goreng astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Kok pernah mboten Bu? Ya karek niate mawon ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya amal-amal ibadah anak Adam yang paling dicintai di bulan Dzulhijjah ini adalah jika tidak mampu berpuasa, jika tidak mampu melaksanakan sholat sunat-sunat, maka lisan kita, hati kita berbanyak membaca tahmid, tamjid, takbir, dan tahlil. Insya Allah. Allahumma amin ya rabbal. Zikir sing paling utama napa? Afdalu dzikri fa'lam annahu qaulu la ilaha illallah. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun niki Bu nomor pinten? 3. Lalik nomor 3 niki wau. Apa to pendeng Bu? Maca kalimat thayyibah. Senteng ngoten mawon lho Bu. Boten napa enteng? Enteng cik dadi donga kula baling suli malih. Enteng napa abot? Nah, entenge kula dhisikno. Ringan apa berat? Ringan. Insyaallah lek ringan, posone iso nglakoni. Allahumma. Nek ringan, salat-salati sunati iso nglakoni. Nek ringan, kalimat-kalimat thayyibah mampu kita lisankan, mampu kita baca baik dalam lisan maupun dalam hati kita pun. Sing nomor sekawan napa? Perbanyak sedekah, termasuk menyembelih hewan ternak. Ya. Nah, pinten mriki wonten angsal pinten sapi. Tos-tos sakniki Bu. Kula angsal cerita saking kanca-kanca padha kanca takmir niku masyaallah. Wonten tiyang tumbas sapi niki lho Bu. Ndak ada ikatan perjanjian apa-apa. Sapi ini gede di atas antara 30 sampai 40 juta. Difoto ambek sing dodol, Bapak nuwun sewu ngapunten, sapi ini panjenengan meninggal dunia, mati. Ya napa ngoten niku? Karena ndak ada perjanjian hitam di atas putih. Ya sudah, kebetulan sing duwe ya wong sugih. Ada lagi orang yang kaya. Iya, orang yang kaya. Sapi ini mana pin? 1 ton, 1,3. 1 ton, 3. Paling delek sapi sing gede niku, Bu. Ya harganya di atas 50 juta. Ngoten niku nuwun sewu. Kali tiyang sing sadean, Pak, ini ada tanda-tanda sakit niki. Estu niki cerita yang sesungguhnya. Niki ada tanda-tanda sakit. Terus gimana, Pak? Saya sembelih, Pak ya. Saya sembelih akan saya ganti dengan yang lainnya. Tapi mohon maaf, ndak ada yang 1,3. Yang ada 1,2. Itu disembelih, kemudian dagingnya dijual, lalu kemudian apa, Bu? Yang 1,2 digantikannya. Beberapa hari dadak 1,2, wong jenenge satu akan mati. Tanda-tanda akan mati maka disembelih. Disembelih, kemudian dagingnya dijual. Akhirnya dapat 2. Dapat 2 karena kecil-kecil, pokoknya ketemunya 1,3. Nah, itu sampai sekarang tidak ada kabar. Ya mudah-mudahan tidak mati pisan. Ya, nanti akan dikirim ke masjid. Itu perjanjian-perjanjian seperti itu. Bahkan ada yang tadi yang meninggal dunia, yang matinya sapinya mati seperti itu. Bahkan ada yang sapinya itu tanda-tanda sakit yang seperti itu, terus tidak ada perjanjian, ini yang parah. Makanya takmir
khususnya para takmir, konco-konco atau yang panjenengan yang betul-betul sudah beli sapi, memang harus ada perjanjian. Sebab kalau tidak merugikan satu sama lain, termasuk membelinya, Bu. Lek pembeli ini ngertos iki akeh mati, cepet-cepet disembelih. Perkara daging iso dimanfaatkan, yang lainnya itu tidak bisa dimanfaatkan, termasuk jeroane kan kena penyakit, nggih. Kalau penyakit PKE nggih, penyakit apa niku? Nggih, kuku dan mulut niku Masya Allah, nggih. Hanya mulutnya yang itu, cingure gak usah di ngoten nggih. Kukune nggih ngoten niki wau. Maka itu yang solusinya. Ini berarti ujian berat. Kalau kemarin corona 2 tahun, sekarang penyakitnya ngalih nanggone binatang, sapi. Lah ini tidak dibuat memang kenyataan. Makanya sering kula saranaken ten ngene takmir niku kanca-kanca adakan perjanjian. Kalau bisa sebelum barang dikirim kurang 1 hari 2 hari disurvei lagi, datangi ke sana, ngalai didik, daripada nanti di sananya ternyata sapi yang dikirim sapinya tidak sehat, tidak sesuai dengan yang kita pesan, sesuai dengan perjanjian. Itu kekhawatirannya, bukan suudon tapi antisipasi. Sebab panjenengan sebagai takmir niku adalah sebagai amanah yang diamanahkan dari warga untuk itu. Kecuali kalau beri sendiri, kalau sapinya mati ya urusan pribadinya masing-masing. Wasot sing nomor 3, perbanyak sedekah, terutama menyembelih hewan ternak. Dawuh Kanjeng Nabi sing diceritakan inggih menika, barang siapa yang berkurban, maka di saat berkurban itu saksikanlah, dawuh Kanjeng Nabi, saksikanlah hewan yang kita sembelih. Lamun sapi nggih untuk satu keluarga, maka disarankan satu keluarga ini menyaksikan. Kalau tidak bisa menyaksikan, zaman saat ini wonten video Bu nggih, di video cukup nanti di-share di keluarganya. Bapak, ini kurban dari panjenengan untuk bapak, untuk ibu dan untuk kelima putra-putrinya. Nah, akhirnya takbiran kemudian disembelih. Disuruh menyaksikan. Lah menyaksikan itu sunnah. Termasuk sunnah menyembelih lagi adalah disembelih sendiri seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menyembelih domba 2 yang putih-putih, yang satu untuk dirinya, yang satu untuk umatnya, sebagai pertanda bahwa sesungguhnya hewan kurban itu bukan hanya untuk orang tuanya, bisa orang tuanya untuk istrinya, ya, untuk anaknya, bisa orang tuanya, suami untuk istrinya, bisa untuk anak-anaknya dan lain sebagainya, tidak terbatas dari orang tua. Lah, ketika kurban nuwun sewu Bu, apakah kurban itu hanya sekali seumur hidup? Halo. Sekali seumur hidup? Mboten, hukumnya sunnah muakkad, tetapi dari sunnah muakkad ini kok bentaune saldo kita itu banyak. Jenengan cek mawon Bu ten ATM, piro ya saldoku? Saldone di atas 100. Saldone di atas 200. Kira-kira ngeten niki sebaiknya berkurban apa menunggu daging kurban? Halo. Halo. Berkurban. Loh, nek 200 juta sing pantes niku beli mendo napa beli sapi? Sapi. Lho ngeten niki dipun paringi kalian Allah. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah a'toinaka telah memberikanmu Muhammad, memberikanmu wahai hamba-hambaku kal kautsar, nikmat yang banyak, rizki yang banyak. Itu kalau berupa uang cash, mungkin didepositokan, mungkin di tabungannya, atau kalau tidak punya uang cash, punya tanah, punya rumah, punya kekayaan-kekayaan yang lainnya, nominalnya ratusan juta sampai miliaran, maka setiap tahunnya disunnahkan untuk menyembelih hewan ternak. Untuk menyembelih hewan ternak atau berkurban dalam rangka kurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cik rezekine tambah barokah, cik rezekine tambah akeh. Nggih, insyaallah lek panjenengan arep-arep daging kuwi ya apa sih daging kuwi bendina ya mangan daging. Tapi kan memang pemerataan semuanya diberikan, nggih. Lebih-lebih orang yang tidak mampu. Tetapi kita yang
diberikan oleh Allah kenikmatan rezeki, baik berupa tanah atau mungkin punya rumah lagi atau mungkin punya mobil lagi, itulah Ismail kita. Saya ulangi, rumah kita selain yang kita tempati, ya, mobil kita yang selain kita pakai punya mobil lagi, tanah kita yang kita miliki, uang kita yang ada di tabungan mungkin diperangkasi dewe ratusan juta, 50 juta dan seterusnya. Maka itulah Ismail kita yang sayukyanya kita keluarkan di bulan Dzulhijjah ini dalam rangka apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah menyampaikan, mangkana lahu sa'a walam yudhi fala yakrobanna musallana. Siapa saja yang aku berikan rizki, diberikan oleh Allah rizki yang banyak, kemudian falam yudhi, dadak mboten purun berkurban, tidak mau membeli sapi karena rizkinya banyak, tidak membelikan kambing atau ikut patungan, maka fala yakrobanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kita, karena tidak termasuk orang yang mulia di sisi Allah. Mboten pantes, kurang sempurna. Napa kurang sempurna? Sebab mboten kurban tapi arep-arep daging. Kurban naudzubillah min syarri. Gak pantes sampean dawuh Kanjeng Nabi. Lapo marek-marek nang masjid, nang musala, gak gelem kurban. Padahal Allah memberikan rezeki yang banyak. Ini yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tetesan darah sebelum menetes ke tanah langsung nyampe kepada Allah. Makanya dikongken nyaksekaken niki wau, tetesan darah niku pati sembelih netes sadurunge netes ke tanah atau ke lubang tempat penyembelihan itu, maka langsung nyampe kepada Allah. Apa yang difirmankan? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, yang nyampe kepada Allah bukan darahnya, tetapi yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya takwa itu lewat ibadah. Ada tadi sholat sunat, ada tadi puasa, ada tadi membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ada lagi takwa itu lewat mana? Lewat sedekah yang kita keluarkan, ibadah sunnah yang kita keluarkan dengan cara menyembelih hewan ternak. Mumpung ada beberapa hari sinten kemawon sing dipun paringi rezeki, mudah-mudahan tetap diberikan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, rezeki yang banyak, yang halal dan barokah, mampu berbagi kepada orang lain, khususnya menyembelih hewan ternak, baik itu domba ataupun sapi. Ini unta mboten mungkin, sebab unta ten ngene Indonesia tidak untuk disembelih, tapi untuk diapakan, Bu? Untuk dilihat di kebun binatang. Gak ono sing dodol nek sampean mbas unta ten mriki. Tapi lek panten Mekah ten Madinah monggo nyembelih ten mriko, kata kerek milih unta pinten ya. Sinten mriki senene ambek pemerintah sampean. Pelanggaran iki unta kok disembelih ke kurban. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Berarti napa wae Bu? 4 ya. Nah, setunggal puasa, nomor kali salat sunnah atau baca Quran, nomor 3 membaca kalimat thayyibah, yang nomor 4 perbanyak sedekah, termasuk ini adalah menyembelih hewan ternak atau kurban berupa domba atau sapi. Semuanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun nemen-nemen diganti Bu kalian Allah. Iya. Nah, sapi niku rata-rata minimal sakniki 22 juta, 23 juta. Niku pun sedengan. Nek di atas di bawah 20 nggih kuru. Al pedetu. Nggih. Nek wedhus mendo umpamane nggih rata-rata 3 juta, 4 juta, 5 juta. Lek jenengan tumbas 1.500.000 jenenge al napa Bu? Al cempeu. Iya. Cempe cuwilik ngoten ya, melas iku sakaken. Ya Allah sakmono rek. Nang sing numpaki sapa? Adik sing numpaki lemu pisan anake. Nggih anake ambek wedhuse gedean anake. Lah nggih. Nah niku sing paling utama. Lah senajan ngoten, fatayyibu biha nafsan. Ketika berkorban pun harus jaga hati. Bersihkan hatimu. Jangan ketika sudah mau berkorban
terus menyepelekan kurban-kurban yang sapiku paling gede sak masjid. Wedhusku paling gede sak masjid. Oh, wedhus wong ciwilik-ciwilik kabeh sing paling gede, wedhusku sing paling gede, sapiku sing paling larang, sapiku. Niku berarti jaga hatinya kurang ikhlas. Maka ketika seperti itu sudah mampu berkurban yang seperti itu, maka jaga hatinya, tetap menjaga keikhlasannya. Supados napa? Supados kula panjenengan dipun trami amal kurban kula termasuk sedekah kula panjenengan sedaya ditrami wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Lik sampun ngoten empun supe sembayang riyo walaupun itu sunnah diusahakan datang ke masjid. Lho Pak, dadakno tamune teko mboten napa-napa, tetep panjenengan ten masjid tapi ten gene halaman masjid mawon ya ngrungokno khutbah wae sembayang jenengan maca kawau takbir, tamjid, tahlil, takbir dan seterusnya, kemudian mendengarkan khutbah. Setelah itu pulang, lalu kalau memang berkorban saksikan. Lu itu oleh nyaksikan mboten napa-apa saking jauh. Di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Krana menika sepindah malih kula nggih mutaken awak kula piyambak kalian ibu-ibu semuanya, monggo di bulan Dzulhijjah ini perbanyak amalan-amalan ingkang sampun kula sampaikan, termasuk amalan yang diajarkan Rasulullah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya tetep dipun paringi kekuatan iman dan takwa wonten ngersanipun Allah. Allahumma amin. Tetap dipun paringi kesehatan lahir dan batin. Allahumma amin. Tetap diberikan oleh Allah rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah, putra-putri yang sholih sholihah, mampu menjadi penyangga kedua orang tuanya yaumal hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan ibu-ibu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, sumonggo. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dengan doa. Santai mawon Bu ya, monggo. Santai mawon. Boten wonten acara malih kok kula, monggo. Boten usah sungkan-sungkan, monggo Bu. Kok menawi wonten sing tanglen, mbok menawi ganjel, iya kepengin takon tapi sungkan. Sungkan niku singkatan Jawa, sungguh mengharapkan, ngoten Bu. Monggo, ada yang ditanyakan Bu? Monggo, mboten napa-napa. Tidak ada pun. Masih ingat Bu intinya setunggal, mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini mampu melaksanakan ibadah puasa sunnah. Yang kedua, mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini mampu melaksanakan sholat-sholat sunnah termasuk berjamaah. Yang nomor tiga, mudah-mudahan mampu memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang keempat, mudah-mudahan dapat berkurban dengan menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah sekalian monggo ditutup kalian donga sing pertama, mudah-mudahan sohibatul hajjah Bapak Ibu Doni sekeluarga diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Ibu-ibu jamaah istiqomah mudah-mudahan diberikan oleh Allah semuanya termasuk sohibatul hajjah diberikan oleh Allah rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Anak-anak kita semuanya, putra-putri kita semuanya yang sekolah, yang kuliah, yang mondok atau sudah bekerja, mudah menjadi anak-anak yang solih solihah, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin.
Monggo sarang-sarang ndedonga ingkang khusyuk dongane perumpamaane umpami sing mimpin donga mboten khusyuk tapi panjenengan khusyuk kudu insyaallah dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatiha wa sab'il mathani wal Qur'anal azim wa bihaqqi salawatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi asma'il husna wa bihaqqi hadzal majlis an taftaha lana bikulli khair wa anta tafaddal alaina bikulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilatana muamalatal khair wa anta fadana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa asdiqaina wa ahibbana khususan jamaah al-istiqomah dan seluruh keluarganya min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilum bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura auladina wa hasil maqasidana bil khair wa hasil maqasidana bil khair wa hasil maqasidana bil khair wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana jama'na jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Moga sarang-sarang kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah istiqomah yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila apa yang saya sampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari kajian malam ini dibarengi hidayah Allah menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, Amin ya rabbal alamin. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.